Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPDL Sade Magelang yang luar biasa imannya di dalam Tuhan. Hari ini kita juga akan terus menguatkan iman kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam Wahyu pasal 18. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai ayat terakhir. Karena ayat-ayat ini agak panjang, maka saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca 3 ayat. Ayat 1, ayat 8, dan ayat 23. Mari kita menyimak bersama-sama firman Tuhan. Ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ayat 8. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Bapak Ibu, sihir apakah ini? Bukan berkata tentang dukun atau ahli sihir yang menyihir satu persatu anak Tuhan ya. Tetapi kita akan belajar sihir apa yang diberikan oleh dunia. Oleh karena itu hari ini judul renungan kita adalah hukuman Babel. Hukuman Babel. Kalau Bapak Ibu saudara semua belajar tentang Babel, ada beberapa ya yang kita dapat lihat, baik kerajaannya, baik gambaran dunia, dan juga segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah yang ada di dalam dunia ini. Tapi terkhusus dalam kitab Wahyu ini, Babel yang dimaksudkan adalah kehidupan yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Dan juga dikatakan pada pasal 17 ayatnya yang terakhir. Ayat 18, dan perempuan yang telah kulihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran antikris yang memerintah atas seluruh dunia ini. Dan pada saatnya nanti akan ada satu pemerintahan di dunia ini, dan itulah antikris. Oleh karena itu, kalau kita mencermati keadaan-keadaan dunia saat-saat ini sedang terlihat di mana tanda-tanda antikristus itu sudah sangat dekat, tetapi satu pun di antara kita tentu tidak mengetahui tanggal, hari, bulan, tahun. Waktunya kita tidak tahu, tetapi tugas kita adalah berjaga-jaga di dalam iman kita. Karena dunia ini sedang menawarkan kemewahan, kemegahan, kejayaan. Dan semua orang akan terpikat mengejar kemewahan, ketenangan, kedamaian yang dunia berikan. Bapak Ibu dapat menilai sendiri dan melihat betapa dahsyatnya kemegahan yang diberikan oleh dunia akhir-akhir perkembangan zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu kita akan belajar tentang hukuman Babel. Babel merupakan kerajaan iblis yang besar dan pengaruh dengan dosa. Merupakan kerajaan iblis yang besar dan penuh, bukan pengaruh Bapak Ibu, tapi penuh dengan dosa. Dan dikatakan menguasai seluruh dunia yang akan dihancurkan oleh Allah sendiri. Dalam pasal 17 itu kita sangat dapat mencermati atau memahami betapa kehidupan tentang Babel ini Bapak Ibu, yang mencerminkan kehidupan dunia yang hidup di dalam dosa, tetapi kelihatannya semua baik, tetapi itu bertolak belakang dengan firman Allah. Nah, Babel memberikan tawaran-tawaran yang menarik. Babel dikatakan bahwa berkaitan erat dengan segala daya tarik dan pengaruhnya di dalam dunia ini terhadap segala hal yang menyenangkan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jatuhnya Babel diceritakan sebelumnya ada beberapa suara
Kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan dari pasal 17, 18 bahkan sebelumnya, ada beberapa hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa jatuhnya Babel diceritakan ada beberapa suara. Yang pertama, suara malaikat yang memandang jatuhnya Babel sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi. Kedua, ada pemberitahuan dari surga juga dipandang sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan yang ketiga, ada tangisan-tangisan dari raja-raja, pedagang-pedagang, dan dari nahkoda dan juga pelayar. Bapak Ibu juga dapat menemukannya di dalam pasal 18 ini di dalam ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, lenan halus dan kain ungu dari sutra dan kain kirmisi. Dan selanjutnya ada tangisan daripada pedagang-pedagang, ada tangisan dari raja-raja karena murka Allah, karena penghukuman Allah terhadap Babel. Sekali lagi, Babel berbicara tentang orang-orang yang terpikat oleh tawaran dunia ini, yang tidak lagi memandang kebenaran firman Tuhan, terlalu memandang indahnya dunia dan segala kemewahan yang dunia dapat berikan. Dan kita kembali juga belajar bahwa segala suatu kemewahan yang dunia berikan itu bersifat sementara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang diberikan oleh dunia tidak memberikan kita hidup kekal di dalam Tuhan, karena akan mendatangkan murka Allah. Murka Allah yang menghancurkan dunia yang jahat menjadi alasan juga untuk kita umat Allah menjaga kekudusan kita. Pasal 18 ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Ketika kita tahu bahwa dunia ini tidak lagi takut akan Tuhan. Ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menghindari hal-hal tersebut, dan juga Tuhan memberikan sukacita yang besar bagi kita, bagi orang-orang yang mampu memilih kehidupan yang tepat dan benar di dalam Tuhan. Meskipun indah, meskipun menyenangkan, tapi kita tidak terjerumus di dalamnya. Ayat 20 dikatakan, bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Oleh karena itu kita bersukacita karena kita akan diluputkan dari penghukuman yang dikerjakan oleh Allah. Ayat 11 sampai ayat 11 sampai ayat 19 ini merupakan ratapan kengerian dan kemalangan besar yang akan menimpa Babel. Orang-orang yang tidak menurut pada kebenaran firman Tuhan, yang tidak hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab antikris itu menolak iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dapat membacanya ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Itu adalah penghukuman, kengerian yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan yang sebenarnya menyatakan diri adalah orang Kristen, tetapi kehidupan dan perbuatannya jauh daripada kebenaran Tuhan, daripada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu penghukuman Allah setimpal juga dengan kejahatan yang mereka perbuat 2 kali lipat. Sebab mereka telah meninggikan diri dan menganggap diri sebagai ilahi. Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 Bapak Ibu, bahwa hukuman yang Allah timpakan itu 2 kali lipat. Ayat 8 dikatakan, sebab tadi kita sudah baca, saya akan bacakan ayat 7. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, aku tidak akan pernah berkabung. Dia menilai
dirinya sendiri sebagai ilahi yang tidak pernah berkabung, artinya yang akan terus bersukacita dan menjadi penguasa di dunia ini. Tetapi apapun kekuatan yang ada di dunia ini tidak akan pernah menandingi atau menghalangi kuasa Allah itu terjadi. Puji Tuhan, dalam ayat yang ke-17 ketika penghukuman Allah itu dinyatakan, Allah melenyapkan segala kejayaan, kemegahan, keindahan, kemewahan yang ada di dunia ini hanya sekejap saja, hanya dalam hitungan jam, yaitu 1 jam, dikatakan pada ayatnya yang ke-17. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua agar tidak menduniawi hidup, mengikuti arus duniawi ini ya Bapak Ibu Saudara. Salah satu contoh, karena saya perempuan ya Bapak Ibu Saudara, dalam dunia kecantikan orang akan berlomba-lomba untuk menjadi cantik. Untuk menjadi cantik tentu membutuhkan proses dan membutuhkan uang. Ketika orang tidak memiliki uang, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang namanya uang, supaya dapat memiliki kecantikan, memiliki beberapa produk mungkin yang membuat dirinya terlihat cantik. Ini adalah tuntutan duniawi. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, apapun keadaan kita, asalkan kita terlihat layak dan indah di mata orang lain, tidak harus sesuai dengan penilaian dunia. Dan kehidupan kita ada inner beauty yang keluar dari hidup kita. Keindahan, kemuliaan Kristus itu lebih dari segala-galanya, dan itu cukup bagi kita. Tidak perlu kita mengejar seperti apa yang dunia tawarkan, agar kita terlepas dari jeratan dunia yang terlihat baik tetapi menjerumuskan kita untuk tidak menjadi anak-anak Tuhan yang memandang Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan firman Tuhan ini juga mengajarkan kita agar kita tidak menjadi putus asa dan tetap menjaga sikap hati kita, menjaga kerohanian kita di hadapan Tuhan, menjaga iman kita dan etika Kristen yang harus ada di dalam kehidupan kita. Status kita mulia yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting untuk kita selalu mengingat status kita mulia di hadapan Tuhan. Dan hal ini dapat juga menolong kita, mencegah kita untuk tidak kompromi dengan cara hidup dunia ini. Mari kita sama-sama bersukacita dalam kesucian dan dalam kemuliaan yang Allah telah anugerahkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat mencintai kami. Segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini, Engkau terlebih dahulu mengajarkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami agar kami terus berjaga-jaga dalam iman kami, berhati-hati Tuhan dalam setiap langkah kami, agar kami tidak terjerumus dengan kehidupan duniawi ini, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kemuliaan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Karena Engkaulah Allah yang mengajarkan kami tentang kasih itu, menjauhkan kami dari sikap egois Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.